kami lihat memang harus ada perbaikan yang serius di rumah sakit pendidikan. Bagaimana secara keseluruhan si peserta didik program dokter spesialis ini itu harus selalu bekerja atau belajar diawasi oleh gurunya. Jadi tidak boleh dia dilepas begitu saja. Nanti kami akan perketat karena itu tadi yang disampaikan Pak Rektor. Kami sering dengar tuh bahwa konsulennya tidak mengajar mereka, yang ngajar malah seniornya. Itu serius itu dan itu harus perbaiki. Khusus untuk anestesi, karena ini kejadian di Semarang dan kejadian di Bandung, kita lihat begitu prodinya kita tunda, itu rame malah program layanan anestesia, bukan pendidikan anestesia. Jadi begitu kita hentikan PPDS anestesi untuk hadir di rumah sakit Kemenkes, ketahuan tuh ternyata bahwa banyak dokter anestesi yang tidak bekerja di rumah sakit. Saya mulai mengamati bahwa ternyata yang melakukan pekerjaan anestesi di rumah sakit di ruang bedah adalah PPDS-nya. Dan ini bukan hanya buruk untuk pendidikan, ini sangat buruk untuk patient safety. Dan ini kejadian ini terjadi. Ya, jadi saya serius akan memperbaiki cara kerja dokter-dokter anestesi bahwa di seluruh dunia demi patient safety, sejak pasien masuk ruang operasi sampai keluar, itu dokter anestesia harus selalu ada di situ. Ya, karena kalau terjadi apa-apa, pasiennya bisa celaka. Di Indonesia ternyata prakteknya banyak yang keluar, begitu sudah tidur langsung keluar itu dokter anestesi. Jadi praktek-praktek seperti ini berbahaya sekali dan tidak mengikuti standar dunia untuk best practices. Ini ketahuan pada saat kita bekukan sementara itu prodi anestesi di Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan saya dengar ini terjadi hampir di seluruh rumah sakit pendidikan. Jadi yang mengerjakan pekerjaan konsulen dokter anestesi adalah PPDS-nya, adalah muridnya. Jadi sangat berbahaya. Jadi saya akan sangat serius memperbaiki pengawasan baik dari kerja dan jangan sampai si dokter PPDS ini bekerja secara berlebihan dan dia tidak dibayar. Yang dibayar tetap dokter anestesinya, tapi yang kerja itu PPDS-nya. Jadi praktek-praktek seperti ini nanti akan secara keras kita perbaiki agar dokter anestesinya lah yang harusnya bekerja, PPDS-nya melihat dia bekerja, atau kalau pun PPDS-nya diberikan kesempatan hands-on, harus ada dokter anestesinya di sana. Tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena ini sangat berbahaya bagi patient safety. Itu contoh-contoh pengawasan yang akan kita lakukan secara serius menjawab pertanyaan Nafila tadinya. Menjawab pertanyaan Linda dari Jawa Pos. Ya. Pak, itu konsulen nanti gimana? Kan sibuk dia sambil bekerja, kok masih ngajar? Memang tugasnya atau pendidikan dokter spesialis ini pendidikan profesi ya, pendidikan keterampilan. Jadi memang si peserta didik itu harus melihat dokternya atau konsulennya itu bekerja seperti apa. Jadi pertama mereka harus melihat. Tahap kedua mereka harus melakukan tapi didampingi oleh seniornya atau bukan senior, oleh konsulennya dan dibantu oleh konsulennya. Tahap ketiga baru mereka melakukan sendiri. Tapi tetap diawasi oleh gurunya, oleh konsulennya. Nah, jadi bahwa konsulennya akan nanti habis waktu untuk mengajar tidak demikian. Karena konsulennya atau gurunya itu mengajarnya sambil bekerja. Ini mengajarnya bukan seperti mengajar di kelas, kemudian dia nulis apa tulis, tidak. Dia mengajar sambil bekerja. Justru kalau konsulennya tidak bekerja, dia tidak mengajar. Atau gurunya tidak bekerja, dia tidak mengajar. Karena pendidikan profesi ini benar-benar si muridnya harus magang ya, harus praktek bersama dengan konsulennya, dengan gurunya. Itu sebabnya pertanyaan bahwa konsulennya atau gurunya nanti kalau sibuk mengajar tidak bisa bekerja jadi tidak relevan. Ini berbeda dengan pendidikan akademis. Ini adalah pendidikan profesi di mana
konsulen atau gurunya itu mengajarnya dengan bekerja, memberikan contoh pekerjaannya seperti apa. Lina juga tadi nanya mengenai uji psikologis, kita tanyakan sajalah ke ahlinya, kita sudah tanya ke kolegium psikiatri ya, kedokteran jiwa, dan sudah mendapatkan jawaban dari mereka, ujiannya seperti apa. Ya banyak pihak yang tidak ingin dilakukan, ya ini kejadiannya karena itu, karena tidak pernah dilakukan, ini ketutup-tutupi, kondisi mental PPDS tidak diketahui, akibatnya meledak seperti ini. Ya, kasihan juga para PPDS ini. Itu sebabnya ujian psikologis ini akan kita lakukan bersama-sama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Instrumennya seperti apa ya kita tanya aja ahli ya. Saya sudah bicara dengan kolegium dari spesialis jiwa dan psikiatri, mereka ada tools ya. Itu di luar negeri pun sudah standar. Jadi kalau Pak ini nggak ada ujiannya, nggak efisien, nggak efektif, ini ada kok di luar negeri. Pendidikan dokter spesialis ini kan sudah puluhan tahun ada. Jadi kita ambil best practice-nya dari mereka dan itu di endorse ya, divalidasi oleh ahli-ahli dari kedokteran jiwa. Tadi Teguh nanya dari iNews mengenai jam praktek PPDS. Itu 80 jam itu maksimal ya teman-teman. Kalau dibagi 7 itu artinya 11 jam per hari loh. Itu yang kerjanya 11 jam per hari itu mungkin Pak Brian dan saya saja. Yang lainnya kan biasanya kerjanya 8 jam per hari. Ini 11 jam per hari ya. Jadi ini sudah banyak sekali waktunya mereka. Jadi ini tidak boleh dilebihi. Dan kalau bukan berarti satu hari 11 jam, kalau mereka jaga dan ada kasus emergency boleh naik sampai 14 jam atau 15 jam, tetapi besoknya harus segera dikurangi. Itu juga praktek-praktek standar yang di luar negeri dilakukan seperti itu. Sehingga dengan demikian keletihan mentalnya para dokter ini bisa dijaga ya. Karena kan pendidikan ini bukan hanya pendidikan fisik ya, tapi ada juga pendidikan akal, pendidikan hati, dan pendidikan jiwa. Jadi saya berharap kasta-kasta pendidikan yang diberikan ke dokter spesialis ini bukan hanya pendidikan keterampilan fisik, bukan pendidikan kepintaran akalnya dia, tapi pendidikan juga integritas tadi yang Pak Brian sampaikan dari hatinya, dan juga paling penting adalah pendidikan para dokter-dokter ini harus tahu mana yang benar, mana yang salah, yaitu pendidikan jiwa. Jadi kombinasi pendidikan di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, dan tataran jiwa ini keempatnya harus dilakukan. Terima kasih.